Ada sihir besar yang membuat orang bisa memuja dua orang di Indonesia melebihi Nabi Muhammad, melebihi Yesus, melebihi Nabi siapapun. Dua orang ini lebih dari semua Nabi dan malaikat. Tidak pernah orang Indonesia membela malaikat Jibril seperti mereka membela dua tokoh ini. Kalau di zaman yang Rasulullah mengatakan tadi Abu Jahal cuma satu, Abu Jahal jelas kafir. Sekarang ini Abu Jahal ini kan bikin masjid. Abu Jahal ke pesantren. Iya toh? Dikasih serban, pakai peci, dicium tangannya antri oleh santri-santri. Terus bagaimana? Bagaimana coba? Dan kita punya peradaban alam pikiran dan budaya di mana yang baik, orang yang baik adalah yang memberi kita uang, yang memasang kita jadi komisaris kayak staf menteri kayak, itulah orang baik. Gitu loh. Calon gubernur, calon bupati yang baik adalah yang ngasih duit segini. Semakin tinggi ngasihnya semakin baik. Jadi kita ini sedang di dalam satu penganiayaan diri yang luar biasa, di mana Tuhan kita adalah keuangan yang maha kuasa itu. Ya betul enggak? Pokoknya biar iblis, biar dajjal, biar jin ifrit, asalkan datang bawa duit, dia menjadi malaikat. Betul enggak? Ini dengan segala variabel-variabelnya. Pokoknya begitu yang terjadi sekarang. Bagaimana tidak ultra jahiliyah? Itu kedua. Ya. Yang ketiga, kita ini seolah-olah hitam putih. Pokoknya yang putih, setiap kelompok mengatakan dirinya putih, lawannya hitam. Terus si hitam ini juga merasa dirinya putih, sini yang hitam. Kan gitu. Terus piye iki Abu Jahal sing ndi iki? Kan begitu. Bagaimana? Rasulullah tidak menghadapi itu ya? Nabi Musa tidak menghadapi itu ya? Lah aku sing ngadepi iki apa iki? Ya apa iki? Dan itu pura-pura juga. Dia juga tidak penting hitam apa putih. Karena di dalam dirinya, kalau yang menguntungkan hitam dia hitam, kalau yang menguntungkan hijau dia hijau, kalau yang kira-kira membuat dia menjadi komisaris merah, ya merah dia. Betul enggak? Jadi iki Abu Jahal cap opo koyo ngene iki. Ki opo ki angel iki. Pon pas angkat tangan gitu kan. Terus iblis teko, ojo meneh sampean aku yo angkat tangan. Loh, lah kok kono angkat tangan iblis? Lah nggih, lah kula niku karep kula mboten sampai sak monten. Saya itu menggoda manusia tidak sampai sejahat itu. Sebelum saya goda, dia sudah melakukan 1000 kali lipat lebih jahat daripada yang saya rekomendasikan. Nah, sepiye coba? Sepiye coba? Jadi kan, maka yang ketiga poinnya adalah mainstream kita adalah kemunafikan. Lah kalau mainstreamnya kemunafikan, Anda tidak bisa pegang. Kelihatannya hitam ternyata putih, ketika kita simpulkan putih ternyata hitam. Ketika ini bolak-balik ini putih hitam, oke ini jelas hitam, ternyata hijau. Kan kita nggak pernah bisa pegang ini. Kalau kemunafikan itu nggak bisa pegang. Kita tidak tahu ini mengagumkan atau menjijikkan. Kita nggak tahu lagi karena kemunafikan. Salah satu aplikasi kemunafikan adalah pencitraan. Pencitraan adalah pemalsuan. Pemalsuan itu kriminalitas. Pemalsuan adalah dosa besar yang luar biasa. Dan kita sedang menjalani demokrasi ini dengan pemalsuan-pemalsuan tentang apa saja. Kan gitu. Dan di Indonesia hukum kita terapkan dengan penuh dendam. Pak Nur Somad anaknya nyerempet becak saya. Yang saya hukum bukan anak yang nyerempet, tapi Pak Nur Somad saya pecat sebagai dosen. Loh, Indonesia bisa begitu mas. Dipecat, tokonya tak bubarno. Iya coba. Membabi buta hukum kita. Anda tidak tahu aja ceritanya, tapi saya menjumpai itu di mana-mana. Sebuah media memberitakan X yang merugikan pemerintah. Mestinya kalau zaman Pak Harto dulu pemretnya diganti, itu pun sudah represif, tidak ada kebebasan pers. Sekarang enggak gitu mas. Yang punya media itu diteror.
kontraknya dibatalkan, kekayaannya dipotong, dan seterusnya. Pokoknya dendam kesumat. Tapi dendam kesumat itu tidak kelihatan karena ada sihir besar sedang menimpa kita. Ada sihir besar yang membuat orang bisa memuja dua orang di Indonesia melebihi Nabi Muhammad, melebihi Yesus, melebihi Nabi siapapun. Dua orang ini lebih dari semua Nabi dan malaikat. Tidak pernah orang Indonesia membela malaikat Jibril seperti mereka membela dua tokoh ini. Kalau Anda tidak tahu siapa dua tokoh ini, tidak usah ikut Mak Yan. Ngunut tok gak ero kon niku. Gitu ya Mas ya. Jadi sihir besar membuat kita gelap. Kita membenci seseorang melebihi kadar, dan kita mencintai seseorang melebihi kadar. Lebay, kuadrat. Belani Gusti Allah gak tahu dibelani kayak ngono. Quran bisa dilempar, bisa diinjak, bisa dihina, bisa diejek. Tapi belani dua nabi pasca khotamal anbiya ini. Ya apa kok pasca khotamal anbiya? Kalau Anda paham bahasa Arab kan lucu itu kan. Melebihi membela agama, membela kitab suci, membela nabi, membela rasul. Dan itu terjadi di Indonesia.